Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali belajar bersama bersama saya yaitu Muhammad Sobhan Amrullah Al-Arif dalam mata pelajaran Akidah Akhlak dengan judul tema yaitu sikap amanah. Baik, langsung saja. Teladan utama dari sikap amanah adalah siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang terpercaya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau adalah orang yang paling terpercaya di antara semua makhluk. Sehingga semua makhluk dapat menaruh kepercayaan dan bersikap tenang terhadap beliau. Rasulullah SAW telah menunjukkan betapa dahsyatnya sifat amanah yang beliau miliki. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mampu menebarkan rasa percaya, ketentraman, dan ketenangan ke dalam jiwa seluruh umat manusia. Di samping beliau juga mengajari kita tentang betapa pentingnya amanah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga mengajari kita tentang betapa pentingnya amanah dalam kehidupan kita. Kemudian pengertian amanah. Kata amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah menurut Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Amanah menurut istilah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain. Sikap amanah merupakan salah satu 4 sifat Nabi, yaitu sidik yang pertama, kemudian yang kedua yaitu amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat yaitu fatonah. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Pelajaran untuk bersikap amanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. Yang bunyinya yaitu Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 68. Sebagai umat Islam kita pasti telah mengetahui bahwa agama kita mengajarkan untuk menjaga amanah yang kita terima dari orang lain. Bahkan Islam
mewajibkan kita untuk memelihara amanah. Yaitu dengan apa? Dengan bersikap jujur dan bisa dipercaya. Kemampuan seseorang menjaga amanah merupakan tolak ukur akan usahanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Tidak hanya untuk segi ibadah, ya. Seorang yang bersifat amanah juga akan memiliki hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Dia akan menjadi bisa dipercaya dan dihormati oleh orang-orang sekitarnya. Allah menempatkan amanah sebagai satu akhlak yang memiliki kedudukan sangat spesial bagi manusia. Kan, orang yang bersikap amanah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seorang yang suka berkhianat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk di hari pembalasan kelak. Dan orang yang amanah bisa dipastikan memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, amanah itu berkaitan dengan sifat yang lain, yaitu sifat jujur dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Itu sebabnya kita harus selalu melaksanakan dan menjaga amanah sebaik mungkin dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan dalam kehidupan dan keseharian kita. Kemudian tanda-tanda orang munafik. Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang tanda-tanda orang munafik, yaitu dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanat, ia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Baik. Kemudian macam-macam sikap amanah. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah. Artinya kita harus taat akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua yaitu amanah kepada orang lain. Amanah kepada orang lain atau amanah terhadap sesama manusia berarti bahwa manusia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sebagai konsekuensi dirinya sebagai bagian dari masyarakat di mana dia hidup. Ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk sikap dalam bermasyarakat untuk menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia. Kemudian yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri artinya setiap individu memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah sikap amanah. Bersikap amanah ya,
Manfaatnya yaitu tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Nah, yang pertama yaitu manfaat-manfaatnya. Yang pertama yaitu mendapat kepercayaan yang lebih besar. Di sini ketika seseorang amanah dalam menjalankan tugasnya, maka orang tersebut akan semakin mendapat kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu dicintai dan dihargai. Orang yang amanah dan bertanggung jawab akan dicintai oleh masyarakat. Karena orang yang amanah bisa membawa kepada perubahan ke depan yang lebih baik. Terlebih lagi apabila orang yang amanah tersebut adalah pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu hidup yang berkah dan bahagia. Seorang yang amanah hidupnya akan lebih bahagia dan penuh kebaikan. Karena dia selama ini sudah membuktikan bahwa dia orang yang amanah, tanggung jawab, jujur, dan bisa dipercaya baik dalam perkataan maupun tindakannya. Ya, amanah dalam melaksanakan tugas seharusnya menjadi karakter bagi setiap muslim, apapun dan dimanapun posisi kita. Kita harus tetap bisa amanah, jujur, dan bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan kepada kita. Mungkin untuk materi kali ini Ustaz cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Lain waktu akan Ustaz sambung kembali. Ma'anaja fi umurikum, syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.